Lu kemarin nggak papan bang hapusnya? Baca malah main. Sinian, kalau baca itu baca udah tua lu, jangan aneh-aneh. Orang baca apa lo kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, ini kemarin libur balago gak dibaca-baca. Bukan libur ya, kalian pada
ulangan. Nah, maka sekarang kan udah kelar ulangannya. Dibaca lah sekarang. Halaman berapa, Ndre? Muka sih katanya 114. Enggak. 221 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u, bermula bab Tasik, Ciamis, Garut, Pangandaran, Tasik. Nah ya. Al-babut tasi'u, bermula bab yang ke-9. Fil ijazi, itu dalam membahas ijaz. Ijaz itu bahasanya ringkas, simpel, singkat, padat. Wal itnabi, dan itnab. Itnab itu panjang lebar penjelasannya. Nanti ada penjelasan dibahas satu persatu. Wal musawati, dan musawah. Nah itu pertengahan antara ijaz dan itnab itu musawah. Maksudnya musawah bukan mau ke sawah. Istiwa ini loh. Musawah itu pertengahan. Nah, enggak singkat, juga enggak kepanjangan, itu musawah. Kullu ma yajulu fis sadri minal ma'ani wa yahturu bibalika maknan minha la ya'du at-ta'biru anhu tariqan min turukin salasin. Kullu ma, bermula segala hal, ya julu, yang berjalan, yang berlaku, apa ma, yang berkecamuk juga boleh. Makanya kalau dalam bahasa tablik itu ada bahasa jaulah. Jaulah itu apa? Jalan dari rumah door to door itu. Jaulah itu bahasa Urdu, bahasa India, Pakistan. Nah itu ya, bahasa Urdu kan, bahasa India, bahasa Pakistan itu kan kedekatan makna dengan bahasa Arab itu ada. Bahasa Urdu, bahasa orang-orang India. Minal ma'ani, nyatanya dari makna-makna. Wayah turu, dan terlintas. Apa kulluma, bibalika, di dalam hatimu. Maknan, itu makna. Minha, dari ma'ani. Layakdu, yang tidak lepas gampangannya, yang tidak terlewat. Apa at-ta'biru, ungkapan. Nah itu ada catatan kaki, ntar ya dibaca dulu baru catatan. Tapi penting itu catatan kaki, ntar saya baca. Anhu, dari kulluma, apanya, layak ta'biru anhu torikon, pada cara, jalan, maksudnya di sini cara, min turukin, nyatanya dari cara-cara, salasin, yang 3. Itu salasin, enggak salasatin. Nah itu ada catatan kaki, saya baca kalau itu mah, karena ini penting. Ai idza aratta, tegasnya jika mengendaki siapa kamu, antata haddasa, pada bahwa berbicara siapa kamu, ilan nasi, ke manusia, fi maknan, dalam satu makna, dalam satu maksud, maksudnya makna, minal ma'ani, nyatanya dari makna-makna, fa'anta, maka bermula ente, tu'abbiru, itu mengungkapkan siapa ente, anhu, dari makna tadi, ta'biron, dengan ungkapan, sohikan, yang benar, makbulan, yang diterima. Nah, moga-moga ya, makbulan, yang diterima, makbul maksudnya, fi ihda suwarin, dalam salah satu bentuk-bentuk. Suar zamannya surah, maknanya bentuk. Salasin, yang 3. Wahia, dan bermula suar salas, al musawatu, itu musawah. Maknanya musawah itu ya sedang atau pertengahan. Wal ijazu, dan ijaz. Ijaz itu singkat, padat.
Wal itnabu dan itnab panjang lebar. Tapi panjang lebar juga ada ketentuannya. Ntar ikutin aja. Udah kembali ke kitab matan. Pembahasan yang ke-9 sekarang itu membahas masalah ijaz, itnab dan musawah. Ini perlu saya tulis sih. Biar anu. Ini pulpen siapa ini? Baru cari lagi. Nih. Al-ijaz. Yang kedua al-itnab. Yang ketiga adalah al-musawah. Nah, ijaz itu gampangannya singkat padat. Singkatlah, simpel. Itnab itu panjang lebar. Nah, al-musawah itu sedang gampangannya. Makanya al-musawah, sawaun ini loh. Sawa. Jadi dalam bahasa Arab, cara atau bentuk pembicaraan itu nggak lepas dari 3. Ijaz simpel, ngomong sama orang cerdas, ngomong sama orang pintar, simpel aja. Atau ngomong dalam kondisi terdesak. Erwin, tolong jewerkan Alvin. Yang kencang. Set, nah terus diri sono cuci muka. Masa ngaji baru narik udah ngantuk. Lah iya kan? Wudhu anu sono cuci muka. Baru narik gas udah ngantuk ya. Nah ngerti kan? Nah ngomong kalau sama anak-anak itu belum ngerti. Harus dikasih tahu panjang lebar. Loh, maksudnya panjang lebar gimana? Deres. Karena orang belajar itu akan menyebabkan pintar. Panjang lebar kan? Nah, ada yang sedang. Udah belajar, udah bercanda mulu. Ngerti kan? Jadi kapan berbicara itu simpel, padat, singkat. Kapan berbicara panjang lebar dan kapan bicara itu sedang-sedang. Khutbah Jumat, nggak usah lama-lama. Khutbah Jumat itu konteksnya ibadah. Khutbah Jumat itu 15 menit udah lama banget. Ya kan belum sholatnya. Ya kan lagi ngapain lu khotib lama-lama? Di amplopnya mau ditambahin lah kagak. Wah ini ceramahnya panjang lebar nih. Amplopnya udah buka lagi. Lem tambahin. Kagak. Paham? Ini malah nggak cerdas kalau khutbah Jumat kelamaan. Nah, kasihan pekerja-pekerja, kasihan tukang dagang. Alma seneng memang apa? Tidur puas. Dengerin lo, denger gak? Nah, itu maksudnya kullu ma yajulu fi sadri minal ma'ani wa yahturu bibalika ma'nan minha. Segala hal yang terlintas dalam dada kita, yang terbetik di dalam hati kita, itu mempunyai makna di antara makna yang ada. Nah makna tadi itu layak ta'bir anhu tariqan min turukin salas. Yang tidak melewati dari ungkapan tadi dari 3 cara. Yaitu itnab, ijaz, itnab, sama musawah. Diperhatikan, ini kan kalian pemula kan baru dengar bahasa itnab, baru dengar bahasa ijaz, baru dengar bahasa musawah. Nah, kalau kalian merasa tertantang, berarti keinginan akal kalian berarti tertantang. Begitu loh. Nah, supaya ngaji nahwunya semangat, itu harus dipancing dengan ilmu balaghah, dengan ilmu retorika. Supaya ngajinya ada peningkatan. Loh. Awalan idza jaa ta'biru ala qadril makna. Idza jaa apabila datang apa at-ta'biru mengungkapkan kata ala qadril makna. Ala qadri itu kan kadar itu udah menjadi bahasa Indonesia. Ala qadril makna atas kadar makna. Makna itu kan sesuatu yang diharapkan. Al di muka sana.
Geser buku lu sana. Lu geser kemari. Paling depan ngantuk malu-maluin markamah aja lu. Lah ya kan gak imbang, siang tadi disuruh tidur. Kan tadi saya suruh tidur kan. Lah kan yang main tadi siapa? Alvin, Aal sama Aska ya. Sama lu juga ya? Iya. Ntar lu ngantuk gue sama lu. Orang siang disuruh tidur nggak gue suruh kerja. Malah pada main lah ngantuk, gue suruh diri. Alvin kok ngantuk lagi, gue suruh diri. Jadi segala sesuatu yang terlintas di dalam hati nggak lepas dari 3 bentuk cara mengekspresikan atau mengatakan, mengungkapkan. Yang pertama, idza ja'at ta'biru ala qadril makna bihaitsu yakunu, dengan sekiranya ada apa al-lafzu lafat. Lafat itu kan kemarin udah dibahas dalam ilmu nahwu. Al-kalamu huwa al-lafzu. Apa lafat? Sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Gampangannya al-lafzu kata-kata. Ada itu musawiyan, bandingi, menyamai. Li asli zalikal makna, terhadap pokok makna itu. Fahadha, maka bermula ini ta'bir ala qadril makna. Wa ya hadza al musawatu, itu musawah. Musawah itu sedang, pertengahan, enggak singkat, enggak panjang. Nah, yang pertama adalah apabila ta'bir. Ta'bir itu kadang-kadang redaksinya ibarat, ungkapan atau ucapan, omongan itu tergantung atas kadar yang dimaksud, atas kadar makna, kadar isi hati. Ngerti kan? Maukah kalian mengekspresikan dalam hati kalian, wah ini liburan ya. Kalau tahun-tahun kemarin, ya mangga. Kalau kemarin-kemarin kan kita jalan-jalan. Oh ya enggak, kemarin jalan-jalan enggak? Kan ibu lagi sakit. Iya kan? Di Kamal belah Marian mal. Kaal paling pinggir ya. Sampingnya Bakhir. Bangkunya nggak usah diangkat. Nah, kalau ngantuk tidur, lu badannya gede, ngantuk, suruh diri ya enggak? Alvin juga sama nih, lu berdua ngantuk, gue suruh diri, nangtung sih ya. Udah diri, jangan ngelesat begitu, diri biar melek. Nah begitu, udah duduk yang benar, ngantuk, diri. Nah, isi hati itu diucapkan dengan ucapan. Ngadu lah, kalian ngomong nggak ngomong maksudnya. Umpamanya kalian ngantuk banget, ya tadi mau jalan-jalan. Wah, liburan tahun ini ada jalan-jalan enggak ya? Kagak, gue bilang aja kagak. Ya kalau mau jalan-jalan ke lapangan bareng-bareng, 1, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya enggak apa-apa. Mau orang begitu? Enggak, dia enggak no, orang males. Iya kan? Lah iya. Terus enggak jalan-jalan bagaimana Pak? Raih prestasi, bersihin got lu. Dari depan ini ke Masjid Al Khairat. Wah iya keruk lah. Gerobak ada, bawa pacul. Iya kan? Sampah buang ke lapangan sebelum lapangan dibangun. Iya kan? Jadi ada prestasi yang diraih. Dan males kayak dia. Depannya banjir, syukurin lu kebanjiran. Males lu. Begitu aja kalau gue mah. Loh, tadi saya mau mandi hujan, cuman saya mikir, kuping saya baru sembuh, dan anget lagi. Saya mau tadi asar udah mau kesini. Cuman hujan kan, wah ntar lihat. Nah saya kan masih mantau, itu masih banyak kotoran habis dicor. Tuh. Pokoknya isi dari ucapan seimbang, sesuai dengan maksud hati. Itu namanya musawah. Pas. Begitu aja gampangannya. Wahia, dan bermula al musawah.
Al aslu itu hukum asal. Itu pokok utama. Alladzi yaitu asal. Yakunu yang ada. Apa aksarul kalami, kebanyakan omongan. Ada itu ala suratihi, atas bentuknya kalam. Wadusturu, atau kepada al aslu. Wadusturu dan pedoman, tulis. Itu bahasa lu tulis. Enggak punya kitabnya apa? Beli. Makanya bengong aja. Ada kitabnya. Belilah, gocap. Loh iya kan? Ada orang dikasih dulu belum bayar, gue masih inget loh. Habis mau dikasih, ntar malam Senin gak pernah ikut ngaji. Ini yang ngaji siapa? Habibi sama Alia. Wadusturu, dustur, pedoman, patokan. Alladzi yaitu dustur, yukosu yang dikiaskan, yang disamakan. Apa alaihi atas alladzi. Nah, kalam musawah itu adalah kalam yang mana diikuti dalam pembicaraan, gitu loh gampangnya, dalam bentuk musawah tadi, termasuk pedoman, patokan yang bisa dikembangkan. Nyambung. Jadi al musawah antara ngomongnya itu enggak kurang dan omongannya juga enggak kebanyakan. Kalau lu kan pada kebanyakan ngomong. Loh iya kan? Kerja kagak. Cewer. Ini sama dia tuh. Ngomong mulu, lu angkat kepalanya al. Berdiri aja dah. Kasih tahu pelan enggak dengar. Berdiri. Nah, ya udah. Nah, selesai ngaji. Lah iya. Alpin juga sama, lu ngantuk masih. Berdiri aja udah. Ngantuk. Udah ngaji pada ngantuk, habis maghrib ngantuk. Iya Pak, enggak. Kan siang tadi habis Jumatan udah saya bilangin, tidur pada tidur. Saya suruh tidur, enggak saya suruh kerja. Oh, Don kok ngantuk gue suruh diri. Lu ngantuk, Don? Oh, gue suruh diri lu. Oke. Sanian. Idza zata ta'biru ala qadril makna li faidatin fadzaka wal itnab. Fa illam takun az-ziyadatu li faidatin fa hiya khaswun aw tatwilun. Sanian dalam yang kedua, idza zada apabila melebihi apa at-ta'biru ungkapan perkataan ala qadril makna atas kadar makna. Tapi li faidatin karena ada faidah. Fadzaka maka bermula itu at-ta'bir fadzaka maka bermula itu ziyadatu ta'bir ala qadril makna, menambahinya perkataan atas kadar makna. Wa yadzaka al itnabu itu namanya itnab. Itu nab. Loh. Fa ilam takun maka jika tidak ada apa aziyadatu tambahan omongan, tidak ada itu li faidatin karena faedah, fahiyya maka bermula ziyadah, khaswun itu sia-sia, atau tatwilun atau kepanjangan. Orang khutbah umpamanya, itu ada yang diomongin bulat, muter. Nah, itu namanya khaswun. Panjang kalam boleh. Iya kan? Dengerin al. Nasihatin al sama Alpin. Nggak boleh bandel. Oh iya kan? Siang disuruh tidur aja nggak mau. Giliran ngaji malah pada ngantuk. Jadi anak itu harus taat. Oh gitu kan? Itu kan ngomong panjang. Sebenarnya kan kalau orang cerdas kan dikasih tahu. WSK, diem, belajar. Cukup kan?
Tapi berhubung Alpin, Erwin sama Aal ini adalah sangat-sangat cerdas. Nah Aal sama nak Klepin, ya, nak Klepin tidak boleh menakal. Nanti kalau menakal, gitu ya. Gue diomongin panjang deh, begitu lagi, begitu lagi. Erwin kok sama, baju nakik kaos, ada kerahnya, dipakein baju koko. Wah baju lu keren amat Pin. Dingin pak, dingin norak lu orang Kupang, ya pak. Tuh, nah itu nak. Kalau panjang lebarnya ada faedah, itu masih dibenarkan. Itnab namanya. Tapi kalau panjang lebar nggak ada faedahnya, itu haswun sia-sia atau tatwil. Lu mau tidur ngomong mulus. Maka orang kalau cerdas, idza tamma aklul mar'i qalla kalamu. Catat itu. Nih gua tulis. Di taklim apa di mana itu? Nanti nggak tanggap lu. Idza tamma aklul mar'i qala kalamuhu. Idza tamma apabila sempurna apa aklul mar'i, otaknya, akalnya seseorang, qalla maka sedikit apa kalamuhu. Kalau orang itu akalnya udah sempurna, omongannya sedikit. Ngomong mulu, wa aikin, yakinlah. Wa aikin, yakinlah bihumkil mar'i. Ingka namuksiro. Apa maksudnya? Yakinlah bihumkil mar'i, dengan humkun itu bahasa Jawanya kumrung. Kumrung itu bodoh, mbahnya bodoh. Yakinlah dengan gebleknya seseorang, ingka namuksiron, apabila orang itu kebanyakan ngomong. Ngomong mulu, tong kosong berbunyinya nyaring. Paham nggak? Nah, udah gitu aja patokannya. Yang ngomong mulu siapa? Berarti humkun. Orangnya namanya ahmak. Kalau perempuan namanya hamko. Orang Jawa disuruh ngomong hamko, ribet, pekok. Pekok itu siapa? Yang berdiri itu. Oke. Itu gampang, maka simple. Oh. Salisan. Idza naqasa apabila kurang. Apa ta'biru ungkapan. Omongan. Ala qadril makna, atas kadar makna, al kasiri yang banyak, fadzaka maka bermula itu nakesut ta'bir, al huwa yadzaka, al ijaz, itu ijaz itu ada catatan kaki. Yang ketiga, tipe pembicaraan adalah apabila ungkapan kata dengerin, jangan mainan. Pegang pulpennya. Mainan melulu. Idza naqasat ta'biru ala qadril makna al-kasir. Apabila ta'bir itu ungkapan kata kurang dari makna yang banyak, maka itu namanya ijaz simpel. Ya contohnya orang kebakaran, ya udah ngomong kebakaran. Kalau ngomong pengumuman Pak RT, para tetangga semuanya, bahwasanya rumah saya dapurnya sedang kebakaran, ya keburu habis. Paham maksudnya? Itu perlu ijaz. Kebakaran itu, atau maling, ya kan? Nah, maksudnya orang tahu. Ini mah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 007, RW 001
9 James Bond dan lain sebagainya. Pemberitahuan bahwasanya telah terjadi pencurian yang dilakukan dengan ciri-ciri berkata halah keburu kabur malingnya. Paham? Malu denger kan lu? Han. Lah iya, maka kita beli. Malah jawab Khir. Malah enggak, itu gambar apa Khir? Lah iya, orang kata stres nggak percaya lu. Lah iya kan? Mana masih ada kitab 2. Ya cuman percuma. Nanti malam Senin asal habis sisa kabur. Lu rugi gua. Mendingan gua kasihin Cook. Lu iya kan? Cook aja anaknya pada beli tuh. Wawa beli, ono beli. Lu anaknya Bapak Haji malah kagak beli. Lu guru nanan gua. Ya. Apaan sih lu? Player lu kenapa? Nah iya. Garu-garu aja ampun. Udah duduk yang rapi. Udah salah lo kan diri aja masih ngantuk. Udah sono toaf. Taruh toaf. Diri itu loh masih ngantuk. Itu siang. Iya kan? Siang saya suruh tidur. Lo budu nanan. Nah. Saya ngopi dulu ah. Bismillah. Lu gak mandi emangnya? Lu celana dalamnya 2 minggu gak ganti. Lalu lu garuk-garuk mulu kenapa? Nah iya orang emang males mandi lu. Aduh. Fakullu maka bermula segala hal. Yahturu yang terlintas apa kulluma bibalil mutakallimi, balun itu bersama dengan kolbun, bibalil mutakallimi dengan hatinya mutakallim, nyatanya kulluma minal ma'ani, nyatanya dari makna-makna. Falahu maka itu tetap bagi mutakallim fit ta'biri. Oh, bentar dulu. Oh iya benar. Falahu maka itu tetap bagi mutakalim fit ta'biri dalam mengungkapkan, mengekspresikan anhu dari kulluma falahu maka wenang, maka boleh. Itu saya pikir falahu maka nggak usah khobar. Falahu maka boleh bagi mutakalim. Jadi ya bener khobar lah. Falahu maka itu kan khobarnya kulluma tadi kan. Fit ta'biri dalam mengekspresikan, mengungkapkan anhu dari kulluma bi ahda hadhihi turuki dengan salah satu ini cara-cara as-salasi yang 3. Fatarotan maka dalam satu ketika yujizu menyimpulkan, mengejaskan siapa mutakallim, watarotan dan dalam satu ketika yashabu memanjang lebarkan siapa mutakallim, watarotan dan dalam suatu ketika yakti mendatangkan, melakukan siapa mutakallim bil ibaroti dengan ungkapan. Siapa? Ngapain naskah? Baina antara ijaz, baina antara ishab atau itnab. Udah, segala sesuatu yang terlintas dalam hatinya seseorang yang mau menyampaikan pendapat, itu nggak lepas dari salah satu 3. Ada kalanya, udah duduk. Kalau mau masih ngantuk, gue suruh duduk di bangku. Kalau enggak, lu sono di dekat pagar. Cuman, lah iyalah, jangan cengengesan lu besok-besok. Ini bukan wilayah cengengesan. Kalau lu konsisten habis nggak tidur siang kemudian nggak ngantuk, nggak masalah. Nggak tidur ngaji ngantuk. Jauh-jauh dari Kupang, ngapain lu mendingan nyari rongsok dapat duit. Iya kan? Emang ada rongsokan Pak? Banyak. Lu kiloin aja
Emang orang misalkan Pak kali. Lah iya kan? Tuh, gitu aja. Lu kok dengerin Siti sama Fitri. Jadi ya sebenarnya udah dijelaskan tadi lah. Apa yang terlintas dalam hati mutakalim itu nggak lepas dari tiga bentuk tadi. Ada kalanya, ya terserah kalian yang duluin apa, etnab atau musawah atau ijaz, musawah atau etnab, ya kan? Dan lain sebagainya. Nyambung kan? Wala yu'addu, dan tidaklah dihitung apa al kalamu kalam fi suratin, dalam satu bentuk, min hadhihi suwari, dari ini bentuk-bentuk, tidak dihitung balighon, pada yang baligh. Baligh itu maknanya indah. Ini udah naik level di atas nahwu, makanya balaghah. Balaghah itu apa? Orang yang udah sampai kesadaran bahasa. Maka orang yang berbicara yang sampai kesadaran bahasa itu namanya baligh. Mutakalim baligh, kalam baligh. Kalau dia fasih, kalamnya fasih, mutakalim fasih. Loh. Illa idza kana, kecuali jika ada apa kalam mutabikon, itu sesuai. Mutabikon itu cocok, limuktadho halil mukhotobi, terhadap tuntutan keadaan mukhotob. Mukhotob kan orang diajak bicara. Wayat dan menarik ilahi kepada kalam apa mawatinul khitobi. Mawatin tempat pijakan, mana asalnya. Ya gampangannya tuntutan khitob, sama aja muktadho. Karena kalam nggak dihitung balik kecuali sesuai dengan muktadho halil mukhotob. Fa'idha kana, maka apabila ada apa al makomu makom. Makom yang dimaksud di sini adalah situasi, keadaan. Ngerti? Sikon gampangannya. Ada itu lil itnabi, menuntut itnab, masalan ay masal tu masalan, dengan seumpamanya, wa adalta, dan pindah siapa kamu, anhu dari itnab, ilal ijazi, kepada ijaz. Lu kayak ikut duduk siapa yang nyuruh? Disimak tapi. Ngerti? Makanya Airwin Al Alpin nggak bisa karena nggak fokus. Penyakit kalian bertiga itu tidak fokus. Udah itu aja. Kenapa kalian tell me? Nggak fokus. Dijelaskan otaknya kemana-mana. Makanya belajar fokus itu penting. Serius maksudnya. Pindah ilal ijazi, kepada ijaz simpel, awil musawati atau sedang. Jawabnya idza lam yakun, maka tidaklah ada apa kalamu ke kalamu, balighon itu balik. Wa fi hadzal babi, dan itu di dalam ini bab, yaitu bab ijaz, itnab dan musawah, salah satu mabakhisa, bermula 3 beberapa pembahasan. Ya, perhatikan. Wala yu'addul kalamu fi suratin min hadhihi suwar balighon illa idza kana mutabiqan li muqtadul hal. Jangan cengengesan. Kalam tidak dihitung balik dari 3 keadaan tadi, itnab, ijaz, dan musawah, kecuali sesuai dengan muqtadho halil mukhotob, tuntutan kebutuhan mukhotob. Yang ribet mukhotobnya macam-macam. Ada orang awam, ada orang alim, ada orang yang sedang. Itu mutakalim, penceramah,
dituntut untuk cerdik cendikia supaya bisa membawa atau menyadur semua. Oh, itu berat. Maka penting Nabi itu kenapa fatonah, cerdas. Karena Nabi berkewajiban memberi kesadaran umat. Udah Alvin diri dah. Lu ngantuk kan masih? Berdiri. Nggak bisa ditoleransi. Ntar ngaji Ustaz Gopur, saya suruh diri seterusnya. Kurang ajar lama-lama. Saya jadi kalian tegas, ada dulu tegas saya orangnya. Ngaji kok ngantuk, nggak cara. Udah gitu melanggar aturan. Siang udah suruh tidur, nggak mau tidur, mainan. Nggak cara kalau saya bukan suatu permainan ngaji. Wah, kita harus sabar Pak. Justru lu disuruh diri itu saya sabar. Coba kalau saya jadi Ustaz Gopur, saya biarkan kalian. Iya kan? Coba Mbah Nawi, lu tidur dibiarkan. Kalau saya nggak cara. Nah, itu bedanya saya. Jadi pembicara mutakalim balik adalah mutakalim yang tahu tuntutan masyarakat. Tuntutan mukhotob. Mukhotobnya ngantuk, bangunkan. Tuh. Mukhotobnya males-malesan, gebrak dengan suara yang kencang. Jelas gak? Tahu audien. Itu mukhotob maksudnya audien. Nah, faidha kanal maqamu lil itnab masalan wa anzalta anhu ilal ijaz awil musawah lam yakun kalamuka balighun. Maksudnya apa? Umpamanya situasinya menuntut kalamnya itu harus panjang lebar. Kalamnya dituntut tegas. Kemudian orang itu pindah kepada, kan harusnya itnab, panjang lebar. Pindah kepada ringkas. Atau pindah kepada musawah. Maka itu namanya bukan mutakalim balik. Ngerti? Orang ngajar, muridnya pada tidur semua dibiarkan. Itu bukan guru yang balik. Nyambung nggak? Paham kan? Loh, ini penting. Nah, ini baru prolog. Oh, udah sekarang kita lanjut. Ya paling nggak dapat 1 poin lah. Itu panjang juga itu ya. Ya nambahin dikit lah. Al-mabhasul awwalu, bermula pembahasan. Ya tenang kan Ustaz Gopur datang kok paling telat. Loh iya kan? Lagian besok sekolah libur. Kalau perlu ngaji sampai jam 11. Oh, ya tiap malam mau ngaji jam 11. Cuman pesertanya semalam tuh Ben Andre ikut. Andre, Aska, Munziri, Pakih besok pasti pulang. Lu kayak bocah lu ngaji masa tiap minggu pulang. Latihan, lu yang perlu latihan. Lu iya kan, latihan untuk tidak pulang. Lu iya kan. Nah, order kok kudu baca lu biar nggak takabur. Lu kan merasa kayak kata dalam gayung nyondol. Nggak taunya atap masih jauh, buru-buru langit. Loh iya kan? Al-mabhasul awwalu, bermula pembahasan yang pertama, fil ijazi, itu dalam membahas ijaz, simpel. Wa qasamihi, dan macam-macamnya ijaz. Al-ijazu, bermula ijaz, huwa ya ijaz, wad'ul ma'ani, itu meletakkan makna-makna al-katsirati yang banyak, fi alfazin, dalam lafat-lafat. Tuh maknanya mah banyak, tapi digambarkan, diucapkan dengan bahasa aqalla, yang lebih sedikit, minha, dari ma'ani. Itu ada catatan kaki. Udah lu baca dewek ya dah. Ntar kalau saya baca ini kelamaan kan. Apa tadi? Fi alfazin aqalla minha wa fiyatin. Ntar dulu. Wad'ul ma'anil katsirati fi alfazin
Ya, sifatnya alfat wafiatin. Ijaz bukan majas, Bib. Majas beda lagi. Kalau majas lawannya metafor. Ini Habib Bidik baca. Kalau majas metafor lawannya hakikat. Tuh. Ini ijaz, bukan majas. Nanti ada lagi dalam bab berikutnya hakikat dan majas. Tuh. Maka tolong perhatikan. Tuh gitu ya. Wafiatin yang memenuhi bil gharadi dengan tujuan al maksudi yang dituju. Ma'al ibanati beserta menjelaskan. Ibanah, abana, yubinu itu. Wal ifsahi dan kefasihan. Kaqaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tuh. Dengerin Aska. Kalimat wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Anak-anak pada jalan teriak-teriak, gak usah uladenin. Ngerti kan, Rehan? Ngerti kan? Nah ini simple. Terus bagaimana? Mau dunia luar gonjang ganjing kayak apa? Kita istiqomah belajar, kita istiqomah ngaji. Itu simpel bahasanya. Itu maksudnya warid. Udah khud, ambillah kamu. Jadikanlah kamu al-afwa pada memaafkan. Wa'mur dan perintahkanlah siapa kamu bil urfi dengan yang baik. Sendablek-dableknya Alpin. Segeblek-gebleknya Erwin. Ya kan? Kalian udah nakalnya melampaui batas. Nyolong duit, bongkar kotak kamar, nyolong HP dan lain sebagainya. Kapasitas saya adalah wa'fu. Khuzil afwa. Udah gue maafin. Lu ngerti? Terus apa? Wa'mur bil urfi. Perintah yang baik. Perintah yang baik apa? Udah. Yang kemarin ya udah. Fokus belajar. Wa'arid, nah ini rekan guru tahu Girun. Wa'arid dan berpalinglah siapa kamu bin albin anil jahilina dari ajakan orang-orang bodoh. Berpaling. Orang di luar mau pada ngapain kita nggak kepengaruh. Detik ini juga di luar orang pada ngobrol, orang pada teriak-teriak, orang pada main gambar, orang pada judi online. Lu ya kan? Kita nggak kepengaruh dengan itu. Maksudnya warid anil jahili. Ini maknanya luas, maknanya banyak, tapi diungkapkan dengan bahasa yang simpel. Itu ijaz. Oh, bahkan nanti dalam berikutnya ada penjelasannya. Ijaz itulah inti dari balaghah. Tuh. Ngomong nggak usah bertele-tele. Oh gitu loh. Fahadhil ayatu. Maka bermula ini ayat yaitu khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-qasiratu yang pendek. Jamaat itu mengumpulkan, itu menggabungkan apa hadhil ayat makarimal akhlaqi pada mulia-mulianya akhlak, akhlak al-karimah. Bi asriha dengan kelompoknya makarimil akhlak. Asrun makna asal tawanan. Maksudnya ini ayat walaupun simpel, pendek, itu telah menggabungkan akhlak-akhlak yang mulia, makarimil akhlak bi asriha semuanya. Wa qaulihi ta'ala, dan itu seperti firman Allah Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ketahuilah. Lahu itu tetap bagi Allah. Al khalqu bermula penciptaan. Wal amru dan perintah. Simpel. Ala lahul khalqu wal. Dilihat khir kitabnya. Ketahuilah bahwasanya satu-satunya zat yang mencipta itu ya Allah. Satu-satunya zat yang mempunyai perintah itu ya Allah. Al-A'raf ayat 54.
Wa kaqaulihi, dan seperti sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu, bahwasanya bermula sahnya semua amal. Tulis, belum tentu pecus lu. Innamal a'malu, bermula, bahwasanya bermula sahnya semua amal. Niati itu dengan niat-niat. Amal itu sah, kudu niat. Ya, amal-amal yang kaitannya ibadah kepada Allah. Ente makan mubah, ente minum mubah. Tapi kalau niatnya baik, niat itu pun menjadi sahnya pahala terhadap makan. Faiza lam tafi, maka jika tidak memenuhi apa al-ibaratu ungkapan, bil gharadi, dengan gharad tujuan, sumia, maka diberi nama apa kalam, ikhlalan, pada nama ikhlal, cacat, kalam yang cacat, wa hadfan, dan membuang kata, rodian yang jelek. Kaqaulil Yaskari, seperti ucapan Yaskari, wal aisu khairun fi zilalin nuki mimman asakatja. Bakar Kamil tapi majyuk. Wal aisu, dan bermula kehidupan yang enak, khairun, itu lebih baik, fi zilalin nuki, di dalam itu bawahnya ada tuh. Dalam apa, bayangan-bayangan cobaan atau ujian. Miman, daripada orang, asa yang hidup siapa man, dan dengan susah. Muradu, bermula maksudnya Yaskari itu annal aisha, sesungguhnya kehidupan, an-naima yang nikmat, ar-rogoda yang nyaman, fi halil khumki, dalam keadaan goblok. Nah, emang apa khumkun kalau nggak goblok? Wal jahli, dan bodoh. Lah kan khumku itu di atasnya jahil. Lah iya kan? Khairun, itu lebih baik, minal aisi, daripada hidup asaki yang susah, fi halil akli, dalam berakal. Maksudnya ya sekali dalam syair, wal aisu khairun fi zilalin nuki miman asakatda, hidup yang nikmat, hidup senang, makan kenyang, tidur kenyang, minum blegodok kayak Rehan itu. Rehan ini ya otaknya makanya sama mahal. Goblok gak apa-apa, yang penting perut kan kenyang, persetan dengan yang lain. Lah, itu maksudnya. Itu lebih baik daripada orangnya pintar tapi hidupnya susah. Tapi lakin kalamu, tetapi bermula kalamnya Yaskari, layu adu, itu nggak dianggap, nggak dihitung. Sohihan apa kalamu, sohihan pada yang soheh, makbulan yang makbul terima. Yang enak bagaimana? Hidupnya enak, pinter. Begitu aja gampangannya. Wayang kosimu, dan terbagi apa al-ijazu ijaz, ila kisma, ini pada dua bagian. Ijazu kosrin, yang pertama ijaz koser. Ijaz itu meringkas, koser juga melipat, meringkas. Wa ijazu khadfin, dan ijaz meringkas tapi dengan membuang huruf atau kalimat yang lain. Nah, ijaz dipandang dari sisi balaghah terbagi dua. Ada ijazu qasrin, meringkas tapi dengan cara melipat omongan, dan ijazu khadfin, meringkas tapi dengan cara membuang huruf atau kalimat. Fa ijazul qasri, lagi dah. Maka bermula ijaz qasr, wayu sama, dan diberi nama apa ijazul qasri, ijazal balaghati, pada simpelnya ilmu balaghah. Yakunu, itu ada apa ijazul qasri,
ada itu bitazminil ma'ani dengan menyimpan makna-makna al-kasirati yang banyak. Jangan ngantuk. Nur al-kasirati mana? Apaan? Itu tadi kan saya Pak Ustadz Aroti. Orang al-kasirati. Nah tadi kan udah gue kasih kan. Gue kasih roti udah kan. Kan al-kasirati. Anak cewek tadi dikasih nggak? Dipanggil sama Nopal, yang Nopal teriak-teriak ya. Sekersek. Anak cowok 2 kersek. Lalu nggak dibagi lah. Orang lu bapaknya kok lagi di Arab. Ntar lu dibawain kurma. Bijinya doang. Ya nggak? Langsung habisin, takutnya kedaluarsa. Kan semalam gua udah 2. Ya nggak? 2 keresek udah kurang kenyang lu. Semalam juga gua kasih Yakul sambil meledos. Perempuan enggak, perempuan saya sendiri udah berbubar. Ya enggak? Semalam saya kasih berapa? Lu kasih enggak semalam perempuan marim? Gua kasih, iya kan? Lu sembarangan. Emang lu pikir Al-Aziz kelaparan gitu? Han-han. Kagak. Sembarangan. Yang buktinya Aal. Wah, Aal itu otaknya makan. Bangun tidur makan. Mau tidur mikirin makanan. Besok MBgo apaan ya isinya kan? Ketawa lu. Iya kan? Mau tidur makan, bangun tidur makan, lagi makan makan, aduh otaknya makan. La ilaha illallah. Oke, mana tadi? Min ghairi khatfin fi alfadin dalam lafaz-lafaz qalilatin yang sedikit min ghairi khatfin dengan tanpa membuang kaqaulihi ta'ala walakum fil qisah itu dengerin maksud walakum bukan walakum kamu baca qab lakum dinukum walakum fil qisas ya nah yang qaf itu qisas walakum fil qisasi khaya walakum dan itu tetap kedua sira kabeh fil qisasi dalam kisos hukuman setimpal itu kisos hayatun bermula kehidupan surat Al-Baqarah ayat 179. Apa sih Pak maksudnya walakum fil qisasi hayatun kok disebut dengan ijaz qasar? Fa inna ma'nahu maka sesungguhnya maknanya qaulihi ta'ala walakum fil qisasi hayat kasirun itu banyak walafduhu dan bermula lafadznya qaulihi ta'ala yasirun itu saeutik setitik izil muradu asalnya iz al muradu izil muradu karena bermula udah duduk lu duduk ngantuk lagi diri lagi lah kok masih ngantuk lagi diri lagi masih ngantuk iktikaf lagi tawaf masih ngantuk mandi kalian iya kan annal insana itu sesungguhnya manusia dengerin iza alima itu ketika mengetahui siapa insan annahu pada sesungguhnya insan mata kotala kapanpun membunuh siapa insan kutilah maka akan dibunuh siapa insan jawabnya iza imtana'a maka menolak siapa insan anil qatli dari membunuh walakum fil qisasi hayatun itu maknanya banyak lafaznya sedikit kok bisa begitu Pak kalau manusia tahu ketika ia membunuh dia akan dibunuh ketika ia khianat maka akan dikhianati ketika ia jorok akan dijoroki udah pasti itu jelas kan wa fi dzalika dan dalam itu annahu mata qatala kutila terus imtana anil qatli
hayatuhu, bermula kehidupannya insan. Bunuh nggak dia akhirnya? Orang yang bunuh akan dibunuh. Kan dia nggak mau bunuh. Ketika dia tidak mau bunuh, kan dia hidup. Wahayatu ghairihi, dan kehidupan orang lain. Dia hidup juga menghidupkan orang lain. Maka nih dengerin. Kemarin deh, gue kasih tahu. Kalian yang mempunyai sifat iri dengki, hilangin. Dengerin. Nih, ini panjang. Ini pendek. Udah ini segini. Ya kan? Kalau ente ingin umpamanya ini si A. Ya kan? Ini si A. Ayo coba kamu si B. Perhatikan, ini gambaran. Supaya kalian terangsang untuk bangkit, terangsang untuk maju, bukan jadi orang pecundang. Jadikan ini supaya lebih pendek. Alvin, berdiri. Orang baru duduk 2 menit, lo udah ngantuk lagi ya nggak? Artinya kan udah. Mandi, sono mandi. Udah ke atas, udah mandi. Mandi pokoknya. Lah, nggak bisa ditoleransi lu. Ya iya kan? Masa maghrib kok ini aja. Selalu mandi pokoknya. Nah, cuman nantinya. Ini dengerin. Supaya kalian menjadi orang-orang pejuang. Bukan orang-orang pecundang. Ini supaya kamu lebih tinggi. Ya kan? Umpamanya si A, si B adanya segini. Ayo, jadikan ini terlampaui oleh B. Wah, habis videonya. Kalau orang cerdas, punya cara sendiri. Kalau orang itu bodoh, pasti ini dihapus. Nih tadi segini ya. Ini segini. Berarti kan ini saya hapus. Ini kan paham gak maksudnya? Ngerti maksudnya? Orang cerdas nggak perlu ngapus ini. Ini kan tadi segini. Kalau kamu pengen lebih tinggi daripada A, cukup kamu tinggikan. Paham gak? Untuk kalian mengaku orang yang baik, nggak perlu menjelekkan orang lain. Nggak perlu untuk menjatuhkan orang lain. Cukup kita berbuat baik, lebih baik dari dia. Nyambung nggak maksudnya? Mindset kalian harus rubah. Paham kan? Kalian bodoh. Supaya kita pintar, nggak usah nganggap orang lain lebih bodoh dari kita. Kita cukup belajar. Nah, saya kok kalah sama si B. Nah, saya berarti harus rajin. Nyambung kan maksudnya? Wih, nyambung nggak? Supaya sifat-sifat iblis, sifat iri yang ada pada diri kita, pelan-pelan kita bersihkan. Tinggi tanpa merendahkan. Loh gitu loh. Bijak tanpa menginjak. Loh, nyambung kan? Rangkul tanpa harus memukul. Loh itu maksudnya. Nyambung nggak? Don, ngerti? Lu cari muka, emang muka lu hilang kemana lu cari? Lu paham nggak? Nah, itu rumus hidup. Loh. Oke. Li'annal qatla, karena sesungguhnya membunuh, anfa itu mentiadakan apa al-qatlu. Sono sih. Lil qatli terhadap pembunuhan. Wa bidzalika, dan dengan itu semua, walakum fil qisasi hayatun, tatulu, menjadi panjang apa al-a'maru, umur-umur, watak suru, dan menjadi banyak apa azuriyatu, keturunan, wayak balu, dan menerima kullu wahidin apa setiap orang, alama atas perkara ya'udu yang kembali, apa ma'alai atas kullu wahid bin naf'i dengan manfaat, wayatimu dan sempurna apa an-nidhamu tatanan, wayak suruh dan menjadi banyak, dengan mainan,
Apa al-umronu keramaian yang baik. Loh. Walakum fil qisasi hayatun, itu artinya larangan untuk membunuh. Kalau orang itu nggak membunuh, maka umur menjadi panjang, keturunan menjadi banyak. Antara satu orang dengan orang yang lain ada manfaat positif, bukan malah mempengaruhi jelek. Nyambung maksudnya? Membunuh kan kok macam-macam, ada membunuh karakter. Ini guru harus kalian belajar loh, termasuk Kirun. Belajar hidup, lu ngerti? Lu badan doang tinggi loh. Iya kan, pemikiran lu masih pendek loh. Harus banyak belajar. Lu belajarnya sama yang dewasa. Lu sering bergaul sama Pakih. Bukan belajar sama yang di bawah lu, nggak akan dewasa-dewasa lu pemikirannya. Tuh. Wahadhil kismu, dan bermula ini bagian. Fal kisosu, maka bermula kisos. Huwa ya kisos. Sababub di'adin nasi, itu sebab dijauhkannya manusia anil qatli, dari pembunuhan. Fahuwa, maka bermula kisos. Al-hafizu, itu yang menjaga lil hayati, terhadap kehidupan. Dalam ayat walakum fil qisasi hayatun, hayat kisos itu sebab menjauhkannya manusia dari membunuh. Orang tidak membunuh itu sama dengan menjaga kehidupan. Nah itu kan, kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Ngerti kan? Itu rumus hidup loh. Dan itu berat. Dan harus dilatih. Kalau mindsetnya picik, materi dan lain sebagainya, saya kok malas bersihin got. Cuman saya nggak itu yang saya pandang. Ngerti maksudnya? Wah, gak ada duitnya Pak. Ya gak ada duitnya. Tapi manfaatnya banyak buat orang lain. Nah itulah inti dari ubudiyah, menghamba kita. Menghamba kepada Allah juga hakikatnya menghamba kepada manusia. Dalam arti menghamba kepada Nah saya suruh ngajar kalian. Sebulan kalian bayar berapa? Sebulan 30 hari Pak. Wah iya. Nggak punya duit ya teriak-teriak. Udah nyoret-nyoret kalau lu nggak pernah bikin bangun. Jewer Fir. Yang kenceng. Yang nggak mainan. Jangan coret-coret. Nyambung kan? Jadi sekarang yang nggak ada tuh nggak ada orang yang mau berkorban. Maunya adalah siapa yang jadikan korban. Ribet. Oke. Fahadzal kismu, maka bermula ini bagian temahu nadoril bulagha, itu pusat gampangannya pandangan ulama-ulama balagha. Wabihi, dan dengan hadzal kism. Hadzal kism itu apa berarti? Ijaz, koser, ngerti kan? Tatafawatu, berbeda-beda, berpot-pot, maksud berbeda-beda. Apa aqdaruhum, kadar-kadarnya bulagha, hatta anna ba'dahum, sehingga sebagian bulagha suila, itu ditanya siapa akaduhum anil balaghati, tentang balagha. Faqala, maka menjawab siapa ba'duhum, dia bermula balagha, ijazul qasri, itu ijaz qasr, meringkas dengan cara melipat bahasa. Waqala Aqsamu benu Saifi Khatibul Arab, telah berkata siapa Aqsam bin Saifi Khatibul Arab, yaitu oratornya orang-orang Arab, al balaghatu wal ijazu. Itu kalian ada wawunya. Wal gitu. Al ijazu al balaghatu, apa al ijazu al balagho? Nah, itu yang benar. Al balaghatu al ijazu gitu. Nah, ini minjem Dre. Ini di kitab saya ada wawunya, salah. Cuman kalau saya kan udah penasaran. Nah,
Al-ijazu bermula maknanya, al-balagho itu bermula maknanya balagho. Al-ijazu itu ijaz, simpel. Itu ijaz qasr lagi. Udah segitu dulu dah. Kalau besok ijazul khasri. Nah ini kan barusan ijazul qasri. Ngerti qasr ya? Ijaz itu meringkas atau memadatkan, nyimpel, simpel. Qasr itu melipat, omongan yang banyak diambil saripatinya, itu namanya ijaz qasr. Nah, besok itu ijaz hadzf. Simpel tapi dengan cara membuang, baik itu membuang huruf seperti akun, walam, aku, bagia, itu ada nun yang dibuang. Itu ijaz hadzf namanya. Ya insya Allah lah, malam Senin besok, walaupun Aal pulang, budunanan emang lu nggak ada, dia nggak ada, kita nggak ngaji. Nah dengerin nih, ya, mumpung libur, ngaji selagi saya ada di sini sampai minimal jam 10. Oh, nggak hahe lu, sono pulang aja lu. Ah, iya. No tanya no bapaknya Bakir. Dulu ngaji sampai jam berapa? Tuh dengerin lu. Ngaji sampai jam 3 pagi dia. Lu dengerin jawabannya menjawab. Lu serius. Dulu habis maghrib saya isi. Habis sisa saya ngaji keluar. Ya saya ngaji keluar kan saya dikasih amplop. Dikasih berkat. Buat santri. Cocok. Lu serius. Termasuk saya dulu ngajar privat di Kemang Pratama, ada 3 tempat. Saya dikasih bisaro, dikasih amplop untuk ngidupin santri. Nyambung maksudnya. Nah, mumpung sekarang kayak kalian nih kecil-kecil, ngerti kan? Dulu ngaji jam 12, jam 1, biasa itu. Lu tanya makmur. Serius. Nah ini perempuan kok dengerin. Iya kan? Ntar lu jam 9 ngantuk. Wah gue cariin jepit anu tuh. Kan ada jepit ya itu kan ya. Mata lu ntar giniin jepit ini. Ya. Lah iya. Lah kan libur pak. Lah libur kan sekolah. Enak aja lu. Libur Al-Aziz itu hanya lebaran. Paham? Malam hari terakhir puasa itu masih ngaji kita. Loh iya kan? Takbir itu baru libur. Sembarangan. Apalagi ntar model kayak Junet, itu kan rumahnya sini deket. Ntar lu bantuin. Ntar si Anu kok dipanggil lagi. Siapa? Apri. Senok tuh biasanya kemari. Ya bantuin memberdayakan zakat. Oh gitu. Oke, sementara ini dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.